Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Jumat 25 Maret 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Ayu Alfidia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Karo dengan berjalan kaki long march dari Kabupaten Karo menuju Polda Sumatera Utara. Iya, mereka menuntut keadilan karena konflik berkepanjangan dengan perusahaan yang diduga menyerobot tanah ulayat di Puncak 2000 Siosar. Aksi unjuk rasa dengan berjalan kaki masyarakat Desa Sukamaju, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo ini diawali ke kantor Bupati Karo. Di depan kantor Bupati Karo, mereka berorasi menuntut keadilan perihal sengketa lahan, yaitu dengan penyerobotan lahan di Puncak 2000 Siosar, kawasan Desa Sukamaju. Sehingga terjadi konflik akibat sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Bibit Unggul Karobiotik atau PT BUK. Lahan berada di Puncak 2000 Siosar seluas 895.100 meter persegi di Pengadilan masih dimenangkan oleh PT BUK. Dalam orasinya, masyarakat Desa Sukamaju menyatakan akan mempertahankan tanah adat atau tanah ulayat mereka. Aksi kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki atau long march dari Kabupaten Karo menuju Polda Sumatera Utara. Aksi yang diikuti kaum ibu ini dengan berjalan kaki dari Kabupaten Karo ke Poldasu berjarak sekitar 100 km. Sampai di Poldasu, masyarakat Sukamaju menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi konflik dan kriminalisasi terhadap masyarakat Desa Sukamaju. Pihak kepolisian diharapkan dapat menangkap pelaku penyerobotan lahan dan perambah hutan Siosar. Investigasi kami dan kami juga sudah menyambangi kantor BPN dan kami langsung ketemu dengan salah satu oknum yang ikut bertanda tangan di dalam peta bidang tersebut, telah mengakui bahwa berita acara peta bidang tersebut tidak ada ditandatangani oleh masyarakat sebagaimana di dalam PP 24 tahun 93 tadi. Namun hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Kacinambur. Oleh karena itu fakta di lapangan akibat terbitnya peta bidang itu sudah menyerobot 3 wilayah desa, di mana 3 wilayah desa ini adalah masing-masing juga ada pemilik lahan yang sudah memiliki alas hak terlebih dahulu. Sementara itu pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Madinah melakukan aksi demo di kantor Bupati dan DPRD. Pernyataan sikap mahasiswa ini meminta Bupati Mandailing Natal agar membekukan aktivitas PT SMGP karena hanya membawa petaka bagi masyarakat di sekitar lokasi. Aksi saling dorong mahasiswa dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan aparat kepolisian sempat terjadi kericuhan di halaman kantor Bupati Mandailing Natal karena ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati di hadapan para pengunjuk rasa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Madinah meminta pemerintah daerah mengusulkan ke pemerintah pusat agar aktivitas perusahaan teknik Sorik Merapi Geothermal Power SMGP dihentikan. Aspirasi para mahasiswa ini karena menilai perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi ini tidak bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Bahkan perusahaan ini telah membawa petaka bagi masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan tersebut. Selama 2 tahun terakhir, aktivitas perusahaan SMGP ini telah menyebabkan korban jiwa dan ratusan masyarakat dilarikan ke rumah sakit akibat terhirup gas beracun. Karena tuntutan mereka kurang direspon, para mahasiswa ini melanjutkan aksinya di kantor DPDM Mandailing Natal. Untuk segera membekukan PT SMGP karena telah banyak memakan korban dan telah banyak
sudah ada yang meninggal dan kami juga meminta kepada Bupati Kawan-kawan jangan lupa perlengkapan kita kawan-kawan. Kumpulkan semua kita maju. pejabat-pejabat lainnya jangan suka bermain mata dengan PT SMGP karena dengan bermain mata kepada PT SMGP maka akan merugikan rakyat. Pemirsa, bahan bakar minyak jenis solar subsidi langka di sejumlah SPBU di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk mendapatkan BBM jenis solar ini, sejumlah kendaraan harus mengantri cukup lama yang mengakibatkan antrian panjang di badan jalan lintas Sumatera. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di sepanjang jalur lintas Sumatera saat ini terus terjadi di sejumlah SPBU di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Antrian kendaraan untuk mendapatkan solar bersubsidi ini hingga ke badan jalan sehingga terjadi kemacetan di lokasi SPBU. Badan jalan di SPBU Ai Godang, Kecamatan Panyabungan, setiap hari terjadi antrian para supir truk dan angkutan umum. Mereka mengantri berjam-jam bahkan menginap di SPBU agar mendapat antrian yang terdepan. Kelangkaan solar subsidi ini juga berdampak dengan naiknya harga minyak jenis Dexlite. Nah di sana itu nggak ada Pak, cuma yang ada cuma di sini aja, tapi di sana antriannya panjang di pagi ya. Ada nggak dijatah minyaknya atau gimana Pak? Cuma 400.000 kalau nggak salah. Cuma 400.000. Ini muatan apa Pak? Bawang Bawang. Dari mana? dari Padang, Mau kemana? Amplas. Amplas. Pengelola SPBU Ai Godang, Kecamatan Panyabungan, Iwan mengatakan setiap hari pihaknya mendapatkan jatah solar sebanyak 8 ton. Kelangkaan ini terjadi juga disebabkan jadwal pengisian bahan bakar minyak jenis solar di setiap SPBU berbeda sehingga terjadi kelangkaan. Pihak SPBU juga telah membatasi jatah minyak setiap kendaraan agar semua kendaraan yang datang mendapat jatah solar. Jatah kita tetap Bang, 8 ton per harinya Bang. 8 ton per hari. Ya, Nah, lancar itu. tiap hari dah masuk Bang. Terus ini kenapa antriannya kira-kira penyebabnya? Penyebabnya Bang? Rasa penyebabnya Bang, lantaran bukanya itu nggak sama Bang. Ada yang pagi, ada yang sore. Begitu. Merata dia bukanya Bang kan. Pengaruh nggak dengan naiknya harga Dexlite? Mungkin banyak berpindah ke biosolar. Bisa juga Bang, ngaruh juga. Terus aturan-aturan Pertamina itu yang nggak memboloskan mobil tangki CPO biosolar itu sudah diterapkan belum Bang? Udah Bang, cuman sampai sekarang Bang kami masih kasih jatah Bang. Untuk CPO-nya kami kasih 250 per mobilnya. Pemirsa, pasca dicabutnya harga eceran tertinggi minyak goreng oleh Kementerian Perdagangan, harga di pasar terus melambung tinggi. Kenaikan harga minyak goreng ini jauh dari harapan masyarakat Medan Utara yang umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh pelabuhan. Seharusnya pemerintah tanggap terhadap kepentingan masyarakat dengan menindak pengusaha yang menimbun crude palm oil CPO maupun minyak goreng agar harganya kembali normal. Hal tersebut disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HSNI Medan Abdul Rahman di Belawan kemarin. Sekaligus meminta pemerintah agar menindak semua orang yang menimbun CPO maupun minyak goreng di wilayah Medan Utara. Menurut Abdul Rahman, terkait masalah minyak goreng ini, Satgas Pangan Sumut sudah menemukan pengusaha yang menumpuk minyak goreng di dalam gudangnya dan ini harus ditindak secara hukum, profesional, serta transparan. Abdul Rahman mengatakan saat ini harga minyak goreng sudah lebih tinggi daripada harga beras. Ironis bagi para nelayan dan buruh yang mendapat rezekinya di bawah rata-rata selama ini sudah sulit untuk mencukupi kebutuhan nafkah hariannya dan kini ditambah lagi dengan harga minyak goreng melambung tinggi. Selain itu diharapkan kepada pemerintah agar membatasi ekspor CPO dan minyak goreng ke luar negeri dan akibat ekspor yang melebihi itu masyarakat tidak menikmati minyak goreng di Medan. Jadi kalau memang ada penimbunan yang ada di kota Medan, khusus Medan Utara, kita minta kepada kepolisian untuk menindak tegas kepada pihak-pihak yang menimbun minyak goreng. Karena di masyarakat sekarang ini minyak goreng itu sangat langka. Jadi kita bermohon kepada pihak kepolisian untuk mengusut
dan menindak setiap ada penimbunan. Dan juga kepada pengusaha-pengusaha kita minta jangan dipentingkan itu ekspornya. Penting pikirkan juga masyarakat di Kota Medan ini, karena masyarakat juga membutuhkan. Bukan masyarakat luar aja yang membutuhkan, terutama masyarakat Kota Medan juga membutuhkan minyak goreng itu. Harapan kepada pemerintah. Ya, pemirsa, masih mahalnya harga minyak goreng di pasaran mengakibatkan para pengusaha kerupuk di Kota Tebing Tinggi merugi karena harus mengurangi jumlah produksi. Warga berharap Pemko Tebing Tinggi segera mengatasi hal tersebut. Salah seorang pengelola usaha kerupuk, Edi, warga Kelurahan Brohol, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi ini harus mengurangi jumlah produksi sejak beberapa bulan terakhir karena naiknya harga minyak goreng. Kondisi ini berdampak pada penghasilan para karyawannya karena jumlah hari kerja juga dikurangi. Biasanya para karyawan bekerja dalam sepekan 6 hari, namun sejak sepekan ini menjadi 4 hari kerja. Menurut Edi, saat ini harga minyak goreng di pasaran masih tinggi. Untuk minyak goreng kemasan Rp23.000 per liter, sedangkan minyak goreng curah berkisar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Tidak hanya mahal, persediaan minyak goreng curah di pasaran juga langka sehingga tidak bisa dibeli dengan jumlah banyak. Usaha kerupuk Edi membutuhkan 150 liter minyak goreng setiap hari. Selain naiknya harga minyak goreng, Edi juga mengeluhkan harga tepung yang naik rata-rata Rp2.000 per kilogram. Dirinya berharap pemerintah dapat menstabilkan harga sehingga usahanya tidak gulung tikar. Cukup sulit ya, soalnya pada berebut semua. Yang murah, yang subsidi kan katanya yang curah itu. Tapi yang curah itu juga sekarang pada berebut, susah barangnya. Jadi yang curah berapa sekarang, Pak? Yang curah terakhir saya beli itu di sekitar 16 ribuan atau 15 itu. Rebutan lah itu. Jadi berpengaruh nggak, Pak, terhadap usaha kerupuk ini, Pak? Oh, berpengaruh sekali, Pak. Ini kan soalnya kurang ya omsetnya jadinya. Karena kekurangan minyak goreng itu ya? Iya, selain minyak goreng yang naiknya ngeri sekali dari beberapa bulan yang lalu itu baru 10 ribu, sekarang mau 20 ribu lebih. Pemirsa, Bidokes Polda Sumut melaksanakan cek kesehatan berkala kepada seluruh jajaran Polres Tapanuli Utara pagi tadi. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala dan rutin tersebut untuk mengetahui kondisi kesehatan anggota dalam melaksanakan tugas. Guna memantau riwayat kesehatan personil Polri tetap sehat, personil Polres Tapanuli Utara mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala tahap pertama tahun 2022 dari Bidokes Polda Sumut di Sopo Partukoan Tarutung. Pemeriksaan kesehatan berkala ini meliputi cek fisik seperti odontogram, pemeriksaan gigi, cek laboratorium darah dan urin. Selain itu, pemeriksaan elektrokardiogram, kesehatan treadmill untuk insentif. Kapolres Taput AKBP Ronald Sipayung mengatakan medical check-up ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mengetahui kesehatan anggota. Selain itu, medical check-up ini diperlukan untuk mengetahui riwayat kesehatan personil Polres Tapanuli Utara. Dan jika diketahui memiliki penyakit atau gangguan kesehatan, maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti. Kegiatan ini dipantau Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ronald Sipayung. Tim Bidang Dokes Polda Sumut AKBP Rifawati Sitinjak dan dukung tim Urkes Polres Taput bekerja sama dengan Klinik Bunda Tamrin Medan. Ketua Tim Bidokes Polda Sumut AKBP Rifawati Boru Sitinjak mengatakan, selain untuk mengecek kesehatan personil, hal ini juga untuk mengetahui nilai kesehatan yang diterapkan dalam seleksi pendidikan lanjut terkait dengan penilaian 13 komponen, terutama bagi anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Sespim Polri. Diharapkan melalui medical check-up akan memberikan manfaat kepada personil untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Merupakan kegiatan kita untuk cek kesehatan personil, namanya berkala ya. Setiap tahunnya kita laksanakan bagaimana perkembangan kesehatan daripada Polri kita yang ada di Polres Taput. Harapannya semua personil yang ada di Polres Taput ini selalu terjaga kesehatannya. Apabila dalam pemeriksaan ini terdapat ada gangguan atau sakit, bisa langsung kita atasi, bisa langsung berobat.
Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Gunung Sitoli saat ini belum dapat menerbitkan dokumen asli kependudukan warganya. Hal tersebut dikarenakan masih belum adanya rekomendasi tanda tangan elektronik dari Kementerian Dalam Negeri. Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, pihak Disdukcapil Kota Gunung Sitoli membenarkan sekitar 4 bulan lebih pemerintah daerah ini tidak dapat menerbitkan dokumen asli kependudukan Kota Gunung Sitoli. Namun sebagai pengganti sementara, saat ini hanya menginput data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan. Kondisi tersebut berimbas pada ribuan warga terancam tidak dapat memiliki dokumen asli kependudukannya. Dokumen berupa akta lahir, akta kematian, akta pernikahan, kartu keluarga, serta kartu tanda penduduk elektronik maupun perbaikan atau pergantian masih belum dapat diterbitkan aslinya. Hal ini terjadi akibat masih belum adanya rekomendasi tanda tangan elektronik atau TTE dari Kementerian Dalam Negeri. Disdukcapil Kota Gunung Sitoli hanya menerbitkan surat keterangan sementara pada setiap dokumen warga. Namun tidak semua instansi vertikal membenarkan surat keterangan tersebut seperti pengurusan di perbankan atau pengurusan administrasi lainnya di luar daerah Kota Gunung Sitoli. Pelayanan dokumen kependudukan untuk warga Kota Gunung Sitoli sampai dengan saat ini masih kita tetap layani. Hanya saja percetakan dokumen akta yang asli ini untuk sementara waktu belum bisa kita terbitkan. Berhubung karena masalah tanda tangan elektronik ini masih berproses di kementerian. Salah seorang warga Metalia Zendrato mengatakan kondisi tersebut menghambat penyelesaian urusannya. Dirinya berharap pemerintah segera menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga pelayanan urusan kependudukan warga berjalan lancar. Mereka yang meminta sesuai dengan apa yang dibutuhin, kayak saya ngurus untuk perubahan KTP, perubahan kakak juga gitu kan, mau nyatuin kakak dengan suami, ya cukup baik sesuai dengan apa yang diminta yang ke kitanya gitu. Kalau masalah untuk dipersulit sampai sekarang tidak merasa dipersulit ya sampai sekarang. Untuk perubahan status di KTP gitu karena baru merit, nah jadi perubahan status di KTP dan untuk kartu keluarga disatuin sama suami. Pemirsa, mengajarkan anak sejak dini agar dapat membaca dan menghafal Al-Quran akan menjadikan generasi muda Islam memiliki akhlak yang baik. Dan untuk menjadikan anak dapat membaca dan menghafal Al-Quran, dibutuhkan dukungan dari lembaga pendidikan dan agama. Untuk menjadikan anak sebagai hafiz Al-Quran, setiap anak harus membaca secara berulang-ulang, karena dengan pengulangan membaca, anak akan dapat menghafalnya. Di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Hadina yang ada di Patumbak, selain mengedepankan mata pelajaran sekolah, pihak yayasan juga berupaya untuk mendidik anak agar memiliki keinginan untuk dapat membaca dan menghafal Al-Quran. Seperti kegiatan Tabligh Akbar Isra Miraj Nabi Muhammad SAW sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, menghadirkan Revan dan Revin serta Tegar, Hafiz cilik tunadaksa dan tunanetra. Ketua Yayasan Nurul Hadina Hajah Nilam Cahaya Hasibuan mengatakan untuk menjadikan peserta didik dapat membaca dan menghafal Al-Quran merupakan kewajiban bagi setiap siswa dan siswi. Untuk menumbuh kembangkan minat setiap anak agar dapat membaca Al-Quran, berbagai program dilakukan pihak yayasan. Ketua Yayasan YPI Nurul Hadina Nilam Cahaya Hasibuan mengatakan
Persiapan yang baik bagi setiap anak dalam mencapai cita-cita adalah dengan memiliki ilmu agama yang baik, khususnya bisa membaca Al-Quran. Anak-anaknya di rumah untuk selalu giat menghafal Al-Quran dan dengan menghadirkan tadi hafiz-hafiz seperti Revi dan Reva dan Tegar tadi, sehingga menjadi motivasi bagi putra-putri kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Sampai sekarang ini sudah ada kerjasama dengan HCI yang yayasan yang sengaja untuk melahirkan hafiz-hafiz dan nantinya akan dikirim belajar sampai ke Arab Saudi atau Madinah. Al-Ustadz Rizkil Asri mengatakan, saat ini seluruh generasi muda Islam harus memiliki keinginan yang kuat untuk dapat membaca dan menghafal Al-Quran karena merupakan pedoman dalam kehidupan. Memasuki bulan suci Ramadan, anak-anak juga diharapkan dapat menghafal dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Ini harus diusahakan dengan fokus, serius, karena yang dihafal adalah kitabullah. Sehingga memang betul-betul dijaga, betul-betul dilakukan dengan fokus dan serius, dan pastinya harus ada pendampingan dari guru penghafal Qurannya. Insya Allah akan terwujud hafiz Quran 30 juz. Al-Quran adalah merupakan kitabullah. Siapa yang cinta kepada Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, kami yakin dan percaya insya Allah Allah jadikan surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Maka kami mengajak semuanya, ayo mari kita cinta kepada Al-Quran, bagaimana sudah ditunjukkan tadi keajaiban Al-Quran. Ustadz Muhammad Fadli Sudiro dalam tausiahnya mengajak anak-anak agar lebih mencintai Al-Quran. Anak-anak yang dikatakan soleh dan soleha adalah anak yang mencintai Al-Quran. Ia berharap kehadiran Revan dan Revin serta Tegar penyandang disabilitas yang merupakan hafiz Quran 30 juz dapat menjadi motivasi bagi peserta didik di YPI Nurul Hadina agar lebih semangat menjadi hafiz Quran. Pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran ke-38 yang telah dibuka pada 21 Maret 2022 lalu telah melalui berbagai pertandingan. Pada kegiatan MTQ kali ini, perlombaan Kirsap Muratal diikuti oleh seluruh peserta yang tersebar dari setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kirsap Murotal adalah musabakoh membaca Al-Quran dengan menggunakan ragam bacaan yang mempunyai nilai sanad mutawatir. Ajang Kirsap Murotal merupakan ajang tertinggi yang dapat dicapai dengan melewati proses yang panjang. Pada umumnya, teknik atau jenis kiroat yang digunakan masyarakat adalah kiroat hafiz. Terlihat sejumlah peserta antusias mengikuti perlombaan MTQ golongan Kirsap Murotal yang diikuti sebanyak 24 peserta dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Pertandingan Kirsap Murotal ini dilakukan dari tingkat remaja putri, dewasa putra, dan dewasa putri. Untuk pelaksanaan MTQ ke-38 yang tahun ini diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dilakukan sejumlah inovasi, terutama menggunakan teknologi terkini yang memudahkan proses perlombaan, mulai dari penilaian, efisiensi waktu, hingga informasi penilaian yang mudah diakses. Pemirsa, berbagai cara umat muslim menyambut bulan suci Ramadan dan sudah menjadi tradisi ataupun budaya di tengah masyarakat untuk berkumpul dengan melakukan punggahan. Banyak manfaat dan hikmat dari tradisi punggahan di tengah masyarakat, selain meningkatkan silaturahmi, juga menambah keimanan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi punggahan menyambut bulan suci Ramadan bagi warga Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang menjadi tradisi untuk berkumpul satu kampung dengan makan bersama. Pengajian dan memberi santunan kepada anak yatim piatu maupun masyarakat kurang mampu. Antusias masyarakat Desa Marendal 1 menghadiri tradisi punggahan di Masjid Al-Ikhlas kemarin siang dihadiri ulama dan tokoh masyarakat Boge Juniardi. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, tradisi punggahan dilakukan setiap tahunnya menjadi momentum masyarakat Desa Marendal 1 dalam meningkatkan silaturahmi, saling memaafkan dan membersihkan hati dengan bimbingan pengajian majelis taklim. Warga Marendal 1 Indrawati Lubis mengatakan, menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat Desa Marendal 1 setiap tahunnya melaksanakan tradisi punggahan dengan makan bersama dan
diikuti dengan pengajian dan kegiatan sosial masyarakat. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kami membuat kegiatan unggahan menyantuni anak-anak yatim dan kaum duafa yang ada di sekitar Marindal 1 sebanyak 125 orang dan kaum duafa juga. Mudah-mudahan kami berharap kepada ibu-ibu yang lain acara ini terus terselenggara sampai tahun ke tahun dan ini setiap tahunnya kami laksanakan. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Jalan Pelajar untuk mengadakan acara tersebut dan ini acaranya setiap tahun kami adakan. Terima kasih. Menyambut bulan suci Ramadan menjadi momentum umat muslim melakukan persiapan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto Rabu siang mengunjungi pesantren di Kota Medan dan memberikan penyuluhan hukum terhadap santri dan santriwati. Masih adanya tindakan kekerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap anak yang didominasi anak perempuan, sehingga penyuluhan hukum jaksa masuk pesantren dilakukan dalam upaya pencegahan. Penyuluhan hukum menjadi sarana yang tepat bagi generasi muda, khususnya di lingkungan pesantren, yang untuk berkesempatan menggali informasi terkait permasalahan hukum. Dalam bimbingannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, mengatakan kegiatan penyuluhan hukum rutin dilakukan oleh jajaran jaksa di Sumatera Utara guna menekan akibat persoalan hukum. Penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi santri dan santriwati memiliki pemahaman tentang hukum dan mengenali hukum sebagai upaya untuk menjauhi perbuatan melawan hukum. Selain itu, penyuluhan hukum yang diberikan guna memotivasi kepada peserta didik di lingkungan pesantren untuk belajar keras, belajar ikhlas, belajar cerdas, dan belajar tuntas. Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto secara simbolis menyerahkan bibit pohon kurma yang ditanam di halaman Pondok Pesantren Al-Kausar Al-Akbar, Kota Medan. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, adanya sosialisasi vaksinasi COVID-19 terhadap orang tua di Kota Medan menambah banyak anak-anak ikut vaksinasi. Ya, tingginya kesadaran orang tua untuk vaksinasi anak tampak pada pelaksanaan vaksinasi massal di Kota Medan. Untuk kesekian kalinya, pemerintah Kota Medan melaksanakan vaksinasi massal terhadap anak-anak usia 6 hingga 11 tahun guna percepatan sasaran vaksinasi sesuai dengan program pemerintah, yaitu target 70%. Pantauan pada vaksinasi massal yang dilakukan pada 12 lokasi, baik di sekolah-sekolah dasar maupun di puskesmas di kecamatan di Kota Medan kemarin, tampak orang tua atau wali siswa bersama anak-anak mereka mendatangi tempat-tempat pelaksanaan vaksinasi massal. Seperti halnya di Kecamatan Medan Timur yang dipusatkan di SD Negeri 060871 Medan Timur, antusias orang tua membawa anak-anak mereka vaksinasi kian tinggi menyusul telah dilakukannya sosialisasi vaksinasi COVID-19 terhadap orang tua tentang akan pentingnya vaksinasi untuk anak. Kepala SD Negeri 060870 Zamri selaku Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S Medan Timur mengatakan sebanyak 410 siswa ikut vaksinasi di tempat ini berasal dari 26 SD negeri maupun SD swasta yang umumnya vaksinasi dosis pertama. Sementara vaksinator berjumlah 1 tim yang berasal dari Puskesmas Glugur Darat, Kecamatan Medan Timur.
Dari seluruh siswa yang mengikuti vaksinasi, rata-rata mendapatkan vaksinasi karena kondisi tubuh siswa sehat. Kepala SD Negeri 060871, Asih mengatakan, sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan ditindaklanjuti dengan sosialisasi oleh kepala sekolah di sekolah masing-masing agar lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran orang tua membawa anak-anak mereka vaksinasi. Ya, kalau menurut kami itu masih ada juga Pak, itu yang belum vaksin. Yang pertama itu adalah yang punya penyakit tertentu, dan yang kedua masalah KK juga masih ada Pak. Dan juga maksudnya orang tuanya masih kurang apa Pak, maksudnya sadaran untuk vaksin itu masih ada Pak. Harapan saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru Kecamatan Medan Timur mengharapkan kepada seluruh orang tua siswa, seluruh yang ada di Kota Medan ataupun di Indonesia, marilah bersama-sama kita memvaksinasi anak kita supaya sehat dan supaya dapat melanjutkan belajarnya secara tatap muka. Pelaksanaan vaksinasi massal ini umumnya bertujuan bagi anak-anak untuk memperoleh vaksinasi dosis pertama. Namun jika ada di antara anak-anak yang hendak vaksinasi dosis kedua, juga diberikan pelayanan vaksinasi dengan membawa lembaran bukti sudah vaksinasi dosis pertama. Para orang tua anak usia 6 hingga 11 tahun menyampaikan pernyataannya tentang pelaksanaan vaksinasi anak di tengah-tengah dilakukannya vaksinasi massal anak kemarin di Kota Medan. Ada sebagian orang tua yang tidak memperbolehkan anak mereka vaksinasi karena alasan tertentu, akan tetapi adanya sosialisasi bagi orang tua akan pentingnya vaksinasi bagi anak, sudah banyak yang mengikuti vaksinasi. Berikut pernyataan orang tua siswa. Ya, menurut saya sih bagus karena itu untuk mencegah kesehatan, menjaga imun supaya tetap bagus, dan sekalian untuk menjaga kesehatan anak-anak juga supaya tetap fit dan tetap terhindar dari virus. Untuk orang tua yang anak-anaknya belum divaksin, marilah kita bervaksin karena itu merupakan program pemerintah juga. Vaksin itu bukan untuk membunuh tapi untuk membantu kesehatan kita semua. Ya gimana ya tanggapannya, namanya program pemerintah harus dijalankan lah Pak. Karena anak-anak kan nggak mau daring, kepinginnya tatap muka. Ya dengan vaksin ini untuk selanjutnya sekolah normal Pak. Karena kan anak-anak di rumah pun kan nggak kayak mana main terus Pak. Berita-berita yang muncul yang ada tentunya ragu, tapi kan juga kita ngambil perbandingan dengan sekian banyak yang juga mengikuti program pemerintah ini berupa vaksinasi ini, ya jadi kita untuk lebih menjaga kesehatan itu, kekhawatiran kita terhadap virus ini kan juga ada, ya jadi kita mengikuti juga kebersamaan yang ada lah, sambil menghimbau kawan-kawan yang lain juga ya nggak usah ragu lah dengan apa yang dilakukan untuk pelaksanaan program pemerintah ini. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah membuka rapat kerja KONI Sumatera Utara tahun 2022 di Medan kemarin. Rapat kerja diikuti pengurus KONI Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dan pengurus Provinsi Cabang Olahraga. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musara Jeksah mengatakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, raihan prestasi merupakan tujuan utama, tetapi harus dengan mengutamakan sportivitas dalam bertanding. Demi mantapnya persiapan menuju PON 2024, Musara Jeksah mengingatkan kepada pengurus KONI Sumatera Utara dan Pengprov Cabang Olahraga supaya benar-benar memperhatikan tentang perekrutan dan seleksi atlet. Upaya itu tentu tidak bisa dilakukan sendiri, melakukan harus terstruktur dan dikerjakan secara bersama semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengurus olahraga, dan atlet itu sendiri.
Wakil Gubernur Musa Rajeksa berharap melalui rapat kerja yang dilakukan selama 3 hari dapat menghasilkan kesepakatan yang muaranya bisa menjadi panduan untuk meraih prestasi di PON 2024 mendatang. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis menjelaskan salah satu agenda rapat kerja adalah menetapkan rancangan program kerja KONI Sumatera Utara tahun 2022 dan 2023 meliputi pelaksanaan program Pelatda jangka panjang, kejuaraan daerah, serta pelaksanaan seleksi daerah. Pelaksanaan program Pelatda jangka panjang diikuti 500 atlet dengan memberlakukan sistem promosi dan degradasi. Ketua KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis berharap para pengurus KONI Kabupaten Kota serta pengurus provinsi cabang olahraga dapat memberikan masukan, kritik, dan saran sehingga ketika mempersiapkan atlet menuju PON 2024 tidak mendapat kesulitan dan capaian prestasi maksimal dapat terwujud. Pemirsa, Kongres Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Utara dibuka oleh Ketua Exco PSSI Pusat, Juni Ardianto Rahman di Medan pagi tadi. Musyawarah yang memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Exco PSSI Sumut periode 2022-2026 dihadiri Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis. Ketua Exco PSSI Pusat Juni Ardianto Rahman mengatakan Sumatera Utara pernah memiliki sejumlah pemain sepak bola handal, sehingga di era itu Sumatera Utara menjadi barometer sepak bola di tanah air. Namun di era tahun 2000-an, prestasi sepak bola di Sumatera Utara menurun dan klub kebanggaan PSMS Medan pernah degradasi hingga di Liga 3 Nasional. Syukurnya di era kepemimpinan Ketua Umum PSSI Sumatera Utara Kodrat Syah, Sumatera Utara meloloskan 3 klub untuk bertanding di Liga 2 Sepak Bola Indonesia tahun 2022. Juni Ardianto Rahman berharap dengan terpilihnya pengurus PSSI Sumatera Utara di periode mendatang, prestasi sepak bola di daerah ini semakin meningkat dan menjadi yang terbaik di tanah air. Sumatera Utara bisa menghadirkan 3 klub di Liga 2. Ya mudah-mudahan mungkin kompetisi ke depan bisa mempromosikan klub-klub tersebut ke Liga 1. Karena Sumatera Utara ini seperti yang saya sampaikan tadi, barometer sepak bola nasional, bukan barometer sepak bola Sumatera lagi, nasional. Zaman dulu siapa nggak kenal PSMS. Jadi saya harapkan dengan kepengurusan baru bisa memotivasi para klub-klub tersebut untuk kembali berprestasi. Ketua Umum KONI Sumatera Utara John Ismadi Lubis dalam sambutannya mengatakan, kendati suatu provinsi tidak bisa menjadi juara umum pada gelaran Pekan Olahraga Nasional, tetapi jika cabang sepak bolanya menjadi juara, maka akan menjadi kebanggaan tersendiri. John Ismadi Lubis berharap siapapun yang menjadi Ketua Umum Asprop PSSI Sumut dan pengurus Exco diharapkan prestasi sepak bola dapat menjadi juara di PON 2024 mendatang. Ketua Panitia Musyawarah Fitian Hamidi menjelaskan, Kongres Asprop PSSI Sumut akan memilih ketua, wakil ketua, dan 7 orang exco, sedangkan yang berhak memberikan suara sebanyak 52 suara, terdiri dari 29 askot, askap, 22 klub Liga 3, dan 1 suara yang terafiliasi, yaitu cabang olahraga futsal. Wakil ketua ada 5 calon, dan yang terakhir untuk anggota exco ada sekitar 23 calon. Jadi mereka-mereka itulah yang akan kita pilih nantinya mengerucut menjadi 9 orang dengan komposisi 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota exco. Pemirsa, Nadine Tamana Panjaitan, pelajar SMP Negeri 1 Siantar Narumonda, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, berhasil meraih medali emas di Youth International Science Fair 2022. Ia berhasil di bidang penelitian pemanfaatan tuba saba atau Persisaria maculosa sebagai lotion anti nyamuk ekonomis. Lomba ini diikuti secara daring dari berbagai negara di bidang environment science. Nadine Panjaitan mengatakan awal mula dirinya membuat penelitian ini disebabkan para petani Toba saat marsuan atau bertanam di sawah banyak nyamuk. Untuk mengusir nyamuk dilakukan dengan mengoleskan daun tuba saba ke tangan. Mendengar permasalahan ini, dirinya melakukan riset untuk menemukan kandungan apa yang ada di tuba saba dan melakukan uji coba. Sejauh mana efektivitas tuba saba dalam mengusir nyamuk? Dengan mengekstrak
daunnya, para pelajar ini membuat menjadi lotion dan diuji ternyata sangat efektif. Nadine menyebutkan persiapan yang dilakukan timnya, mereka dilatih selama 3 bulan presentasi dalam bahasa Inggris dan berhasil dengan topik pemanfaatan tuba saba atau Presicaria maculosa. Para dewan juri sangat tertarik dengan riset ini, terutama yang melakukan riset masih siswa kelas 7 tingkat SMP. Saat kami pergi ke sawah bersama orang tua kami melihat mereka sering menggosokkan tanaman ini ke tangannya, ke badannya supaya tidak digigit nyamuk. Tapi efek negatif dari tanaman ini adalah menimbulkan efek perih untuk kulit, sehingga kami tertarik untuk meneliti ini lebih lanjut. Kami bertanya kepada guru pembimbing kami bagaimana cara yang tepat untuk mengolah tanaman ini supaya dapat dibuat lebih simpel lagi. Lalu guru pembimbing kami mengusulkan menggunakan cara maserasi, digiling, dan juga distilasi. Karena hanya hasil distilasi yang tepat untuk membuat lotion, kami hanya menggunakannya saja. Kepala SMP Negeri 1 Siantar Narumonda, Roy Siagian, mengatakan keberhasilan para siswa dapat meraih medali emas di bidang Environment Science ini tidak luput dari dukungan Bupati Toba Poltak Sitorus. Sebelumnya, tim pelajar SMP Negeri 1 Siantar Narumonda ini telah diberangkatkan Bupati Toba bersama tim KSN Nasional pada Oktober 2021 yang lalu. Klub belajar di sini yaitu Science Club yang dibina oleh guru pembimbingnya Pak Donald Aritona untuk bidang Science Club, dan juga ada klub pelajaran yang lain. Kebetulan salah satu minat mereka anak-anak ini adalah melakukan riset. Jadi klub ini kita buatkan bentuk riset, dan salah satu produk yang mau diteliti itu adalah memanfaatkan tanaman di sekitar kita, tumbuhan di sekitar kita untuk menjadi sesuatu hal yang berguna dan membantu masyarakat, dan pada tepatnya adalah menggunakan tuba saba untuk membuat lotion anti nyamuk yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok di pasaran mulai mengalami kenaikan harga. Seperti beragam jenis tepung, salah satu kebutuhan yang banyak dicari masyarakat pada saat Ramadan. Naiknya harga tepung sudah terjadi sejak awal Maret lalu, namun secara bertahap. Diprediksi naiknya harga tepung akan semakin tinggi saat mendekati Lebaran. Saat ini harga tepung terigu, tepung beras, dan tepung ketan yang dijual di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar mencapai Rp200.000 per 50 kg. Dari harga sebelumnya hanya sekitar Rp140.000 per 50 kg. Salah seorang pedagang di pusat pasar Horas Kota Pematang Siantar, Berto Purba, mengatakan naiknya harga tepung ini dipicu dengan kurangnya stok tepung sementara permintaan dari konsumen sangat tinggi. Selain itu, masih belum banyak pabrik yang memproduksi tepung meski para distributor tepung telah mengajukan permintaan ke pabrik. Tepung roti, tepung kanji, tepung beras, tepung ketan itu naik dia, Bang.
sekitar ada 55% kenaikan, 160-an, jadi sekarang udah hampir mencapai 200. Pemirsa, masyarakat adat Pargabanan Bintang menyerahkan 23.000 lebih tanda tangan petisi kepada Bupati Humbang Hasundutan. Kedatangan perwakilan masyarakat adat Pargamanan diterima Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. Melalui petisi ini, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria di Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan meminta Bupati segera menerbitkan perda pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat PPMHA sebagai payung hukum untuk menyelamatkan hutan Kemenyan. Hutan Kemenyan ini telah lama menjadi sumber kehidupan masyarakat adat Pagaraman Bintang Maria. Koordinator Studi dan Advokasi Rocky Suryadi mengatakan, masyarakat sangat berharap agar pemerintah dapat segera menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan PT TPL. Namun usaha ini semakin dipersulit karena Perda PPMHA Kabupaten Humbang Hasundutan tidak juga disahkan dan masih dalam pembahasan. Kondisi ini mendorong masyarakat Pargamanan membuat petisi Selamatkan Hutan Pargamanan, menuntut KLHK dan Pemda agar segera menyelamatkan hutan Kemenyan milik mereka. Petisi ini juga disebar ke jaringan internasional dan mendapat lebih dari 11.000 dukungan global. Rocky juga menjelaskan, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria merupakan salah satu dari 23 kelompok masyarakat adat Batak Toba yang berkonflik dengan TPL. Mereka menuntut agar wilayah adat seluas 737 hektar dikeluarkan dari konsesi TPL dan diakui sebagai hutan adat. KSPPM bersama masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria berkunjung ke kantor Bupati Humbang Hasundutan untuk memberikan dukungan petisi 23.000 orang yang mendukung agar hutan adat Pargamanan Bintang Maria segera diselamatkan dari potensi kerusakan. Nah, tadi kita sudah bertemu dengan Pak Bupati. Pak Bupati sangat mendukung supaya hutan ini segera diselamatkan karena beliau tadi menyampaikan tidak susah karena hutan mereka masih ditumbuhi dengan pohon-pohon endemik seperti kemenyan. Tadi juga masyarakat bermohon supaya Pak Bupati segera menerbitkan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria, dan itu pun juga disanggupi oleh Pak Bupati. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Halomoan Simanulang mengatakan, Pemkab Humbang Hasundutan mengapresiasi penyampaian kotak suara 23.000 tanda tangan petisi untuk pengakuan hutan adat masyarakat Pargamanan. Bupati memberikan pernyataan konflik yang dialami masyarakat Pargamanan Bintang Maria mudah untuk diselesaikan karena masih terdapat pohon endemik seperti kemenyan. Bupati memberikan penjelasan agar masyarakat membuat surat permohonan melalui Kepala Desa ke Bupati. Selanjutnya Bupati akan menyurati KLHK dan berjanji akan segera menyelesaikan konflik masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria dengan memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup agar segera menindaklanjuti pertemuan tersebut. Kita terima kotak suara yang diberikan lebih dari 23.000 orang yang menginginkan Pargamanan Bintang Maria ditetapkan menjadi hutan adat. Kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita menyambut baik akan menjaga semua pohon-pohon endemik yang diusulkan oleh masyarakat masyarakat Pargamanan Bintang Maria. Harapan mereka bisa menjaga pohon-pohon, menjaga alam supaya lestari. Itu yang kita dukung dari teman-teman ini. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil mengagalkan sabu seberat 1 kg dari tangan seorang kurir narkoba yang disimpan di belakang rumah ibu angkatnya yang saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan di Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tim personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus RS alias Rizky, 22 tahun, warga kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Seorang kurir narkoba jenis sabu seberat 1 kg di Jalan Siringoringo, Rantau Prapat, Labuhan Batu. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat akan adanya transaksi narkoba. Petugas kepolisian langsung bergerak cepat dan meringkus tersangka dan berhasil mengamankan sabu seberat 1 kg yang dibungkus plastik dan dibalut kain sweater.
Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Martuale Sisi Tepu mengatakan dari pemeriksaan awal tersangka melakukan perbuatan haram tersebut karena tertarik akan mendapatkan upah yang menggiurkan dari seorang wanita yang merupakan ibu angkat tersangka yang kini dalam pengejaran dan rencananya sabu tersebut akan diedarkan di Kota Aikanopan, Labuhan Batu Utara. Terkait dengan keberhasilan daripada pengungkapan pelaku kurir narkoba seberat 1 kg lebih, ya, berat bruto yang berhasil kita timbang sekitar 1026 gram bruto. Pelaku diamankan di daerah Jalan Ciringo-Ringo. Ketika itu kita mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita tindak lanjuti dengan penyelidikan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara untuk edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiring. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Pemirsa, kami selalu menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.